Di video kali ini kita akan mencoba custom ROM di Poco F4. Dan kali ini kita akan mencoba review Project Elixir yang menggunakan Android 13. Jika kalian yang penasaran mengenai performa di HP Poco F4 menggunakan custom ROM Project Elixir ini, yuk simak videonya. Jadi seperti ini tampilan jika kalian yang menggunakan ROM AOSP Android 13. Ya, untuk base-nya itu pasti kalian paham lah. Untuk HP Google Pixel, ya ini ROM-nya. Dan ini lebih fresh daripada yang MIUI. Kalau MIUI pastinya sudah banyak bloatware, banyak iklan, dan ini tidak. Ini benar-benar pure stok Google. Kalau kalian yang belum pernah nyoba dan kalian coba pertama kali, bingungnya minta ampun. Karena fitur-fiturnya sedikit parah. Contohnya, di MIUI itu ada yang aplikasi atau fitur yang dibanggakan yakni Game Booster. Kalau di sini nggak ada Game Booster yang bisa floating window, di sini nggak ada. Tapi di sini ada fitur kustomisasi. Kalau di Project Elixir namanya adalah Essence, bukan AdSense guys. Kalian bisa merubah temanya, mulai dari icon pack, sinyal wifi, dan teks juga bisa kalian ubah. Banyak sekali yang bisa kalian terapkan di sini. Karena ROM ini itu lebih ke daily user menurutku, bukan buat game. Dan tak cuma tema saja, kalian bisa menambah fitur-fitur, contohnya fitur di lock screen, ada double tap to sleep, ada media cover art, dan masih banyak lagi. Kemudian di sini ada gesturnya. Terus ada miscellaneous. Kalian bisa menambahkan performa di sini dan ada game space-nya juga. Tapi game space ini berbeda dengan yang MIUI. Kalau yang MIUI itu lebih bagus untuk tampilannya. Kalau ini standar. Untuk contohnya seperti ini. Tapi sebelum itu kalian tambahkan gamenya terlebih dahulu ya. Ya, kita coba WhatsApp dan kita tambahkan yang game Mobile Legends. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Lebih standar daripada yang MIUI. Ya, tidak bisa floating window atau membuka aplikasi selain Mobile Legends. Seperti ini. Tapi kalau yang ini FPS-nya lebih akurat. Di ROM ini bisa dibilang irit daripada yang MIUI. Ya, ini 93%. Dan setelah saya tes di AnTuTu Benchmark, CPU throttling, dan bermain game Mobile Legends, dan ini hasilnya. Masih tersisa di 75%. Gimana guys? Di sini kalian bisa mengatur untuk performanya juga. Kalau game ya kalian bisa pilih di gaming atau performa. Dan aplikasi lain juga bisa kalian hemat baterai biar nggak terlalu boros. Di ROM ini nggak terlalu banyak bloatware, jadi bisa dibilang ini nggak terlalu memakan banyak internal, cuma 19 GB aja di bagian aplikasi sistem. Berbeda dengan yang MIUI, itu terlalu banyak bloatware dan ada aplikasi yang nggak terlalu penting. Aplikasi terlalu banyak itu juga bisa menguras baterai kalian. Dan sayangnya di ROM ini tidak ada face unlock-nya. Jadi cuma bisa sidik jari aja. Itu sih kelemahan di ROM ini. Dan nggak kalah menariknya di MIUI, di sini ada extra redup. Nah, fungsinya ya pasti kalian sudah paham lah. Bisa hemat baterai, bisa mencegah mata kalian nggak terlalu sakit karena kecerahan yang terlalu terang. Di ROM ini 90Hz dihilangkan, hanya bisa 60Hz dan 120Hz. Katanya itu berpengaruh di saturasi atau apanya gitu. Jadi dihapus. Di ROM ini mungkin kalian butuh penyesuaian karena ROM ini begitu simple dan gak terlalu banyak menu-menunya. Dan Android 13 itu terkesan masih baru, jadi otomatis ada bugnya dan gak terlalu stabil. Jadi kita nunggu sampai benar-benar stabil atau kalian bisa mencoba di Android 12L yang custom ROM-nya. Dan buat kalian kalau yang suka foto-foto menggunakan MIUI kamera, di sini nggak ada. Adanya Google Kamera.
Dan Gcam ini nggak begitu lengkap, jadi kalian tambahkan sendiri atau kalian install sendiri yang versi sesuai keinginan kalian. Banyak kok, soalnya kalau aplikasi ini nggak bisa mengatur untuk resolusi videonya. Dan kita akan coba untuk tes di bagian performa untuk AnTuTu Benchmark. Nah, hasilnya malah turun ya. Cuma bisa mendapatkan 693.000 aja. Tapi untuk suhunya itu dingin. Cuma mentok di 38,2 saja. Biasanya bisa di 42 sampai di 45. Tapi kalau ini sepertinya performanya dibatasi biar nggak terlalu panas. Karena saya saranin ROM ini lebih baik untuk harian aja, bukan untuk game. Ya masa user dari kalian suka game semua? Ya enggak kan? Pasti ada juga yang lebih simple dan suka foto-foto, itu aja. Kemudian di sini kita tes menggunakan yang aplikasi untuk melihat seberapa stabil performa di HP ini menggunakan custom ROM Project Elixir ini. Jadi namanya adalah CPU throttling. Kalian bisa download di Play Store. Dan kita tes selama 10 menit. Di menit-menit awal itu bisa mencapai 329, 324. Dan seperti ini hasil di CPU throttling. Untuk maksimalnya di 336, rata-ratanya di 289, dan minimalnya di 264. Dari segi grafik, kelihatan performanya sudah mengalami penurunan. Seperti yang saya bilang tadi, untuk ROM ini nggak cocok untuk main game. Atau kalian bisa ganti kernelnya, atau bisa menggunakan modul gaming. Ya, tapi harus di root sih. Tapi untuk root, resikonya mbanking jadi susah. Gimana? Mau performa tinggi, atau mau untuk harian? Sesuai kebutuhan masing-masing. Dan di sini kita coba bermain game Mobile Legends ya guys ya, karena saya mainnya cuma ini aja. Dan kita coba untuk main rank biar kalian paham performa di ROM ini seperti apa. Di sini kalian bisa lihat di bagian pojok kanan itu ada FPS, bisa mencapai 120 FPS kalau di posisi draft pick ini. Dan kita tinggal setting aja untuk Leslie saya, ini Leslie Demek. Kalau loading di Snapdragon 870 itu cepet parah men. Ya kalian bisa lihat sendiri lah. Kalian bisa lihat sendiri tuh, Saber sama Leslie sudah 100%, lainnya belum ya guys ya. Waduh, lainnya sudah HP kentang, itu harus ganti guys ya. Kalau kalian yang ingin ganti, kalian bisa beli HP second. Itu di toko saya, namanya adalah Jagoan Phone 99. Kalau di Shopee dan Tokopedia, kalau area Surabaya bisa langsung COD aja guys ya. Seperti biasa, untuk grafik kita coba rata kanan. Seperti ini. Awal main game bisa 120 FPS, 119, 115, dan ya nggak begitu stabil ya. Wajar karena ini HP Android, bukan iPhone ya guys ya. Meskipun setinggi-tingginya Snapdragon, tapi ya gini hasilnya, kalah sama jaringan. Ini mungkin karena server dari Mobile Legends-nya yang nggak begitu stabil di Surabaya ataupun di Indonesia. Atau mungkin karena wifi ku pakai IndiHome. Padahal 30 Mbps, tapi kayak gini hasilnya. Embuh karena kurang bayar, tapi ya guys ya. Ini agak sedikit delay. Tapi untuk FPS sudah mencapai di 86. Wow. Menggila. Dan sepertinya saya ini lagi di-troll oleh orang-orang ini guys ya. Buang ke anjir nih. Bu, lihat damage Leslie. Bu, begitu sakit men.
Ini hero yang dipick oleh pro player ini. Bleng, bleng, bleng. Wah, malah nembak minion kampret. Jebler, jebler, jebler. Cieng, 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 mati. Leslie mendominasi teman-teman. Dan untuk FPS-nya di 82. Waduh, mati, mati. Ayo, 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 ayo. Ojo sampai mati, guys. Wih, mati. Dan gitu aja untuk video kali ini mengenai review singkat di Project Elixir untuk HP Poco F4 menggunakan Android 13. Dan buat kalian yang ingin mencoba ROM ini, kalian bisa cek aja di video sebelumnya karena di situ saya sudah buat tutorial lengkap cara berpindah dari ROM Nusantara ke Project Elixir ini. Tapi saya saranin gunakanlah flash disk karena HP ini nggak ada SD card-nya atau memori eksternal. Jaga-jaga kalau terjadi error di TWRP-nya, gunakanlah flash disk guys ya. Dan yaudah gitu aja untuk video kali ini buat kalian ya. Jangan lupa juga untuk like-nya, share ke teman kalian, dan bantu channel ini dengan cara subscribe. Nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Saya Jiko Cah Gadget. Bye.